di Kali Brengkok kondisinya hujan. Walaupun sekarang hujan, tapi kita tetap semangat demi teman-teman semua yang ada di kampus. Jadi di lokasi ini adalah singkapan dari Skismika, di mana Skismika ini adalah salah satu lokasi yang ideal untuk mengamati basement ataupun batuan dasar dari Pulau Jawa. Skismika ini berumur pra-tersier, di mana di sini kita bisa melihat adanya foliasi dari batuan metamorf ini. Jadi skismika merupakan batuan metamorf yang tersusun dominasi oleh mika, kemudian oleh kuarsa. Tapi kita juga bisa jumpai batuan metamorf lain yang mempunyai foliasi antara lain skis klorit ataupun mineral yang lain. Kemudian di sini ini adalah lokasi yang ideal untuk menentukan bagaimana foliasi dari batuan metamorf dan juga bagaimana struktur yang terbentuk di sepanjang sungai ini. Pak Irwan akan menjelaskan bagaimana penampakan adanya mata air yang tersingkap di lokasi ini yang kemudian dimanfaatkan oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari. Silakan Pak Irwan. Iya, Pak Andi, tadi sudah disampaikan di Kali Brengkok ini kita temukan batuan yang disebutkan tadi skismika sebagai batuan metamorf yang masih memiliki foliasi. Dari sisi sifat fisik terutama kemampuan meloloskan air, batuan ini sangat pejal, kedap, porositas kecil, permeabilitas kecil. Bidang foliasinya pun tidak membentuk kekar yang terbuka, rapat, ya. Sehingga kalau kita sebut batuan ini dari sisi hidrogeologi disebut dengan aquiclut atau di beberapa literatur menyebutnya aquifug karena memiliki permeabilitas yang sangat kecil. Nah, kalau dilihat di sini bisa dilihat ada jaringan jalur pipa, ada tampungan air. Ini sepanjang tahun masyarakat di sini membuat ini untuk mengambil air sebagai salah satu sumber air. Nah, ini memanfaatkan air hujan seperti sekarang ini, air hujan itu jatuh dan terinfiltrasi dari permukaan tanah turun, tapi dia tidak bisa meresap jauh lebih dalam lagi karena batuan ini sangat kedap. Jadi air yang meresap dari permukaan tanah masuk terinfiltrasi tapi terhalang lagi oleh basement ini atau aquiclut ini. Selanjutnya air itu akan keluar ya melalui kontak antara soil atau kolom tanah. Nah, kolom tanah ini juga merupakan hasil pelapukan ya dengan batuan skismika ini yang kita tahu tadi disebutkan batuan yang sangat kedap. Nah, itulah muncul fenomena rembesan-rembesan ya seepage sepanjang ini dan di tempat tertentu dimanfaatkan, ditampung sebagai sumber air bersih. Mungkin di hulunya juga ada bagian-bagian seepage yang jauh lebih besar. Ya. Mungkin lebih detail mengenai geokimia, mineralogi atau genesa pembentukan skismika ini, Pak Andi Yahya juga masih bisa menjelaskan lebih detail. Selain tentunya nanti kita diskusi mengenai dari sudut pandang mikroskopi atau kita cek di SEM, ya seperti itu. Jadi nanti asisten akan mendemonstrasikan bagaimana kedudukan dari skismika ini, kemudian bagaimana struktur yang terbentuk di lokasi ini, serta di mana lokasi ini berada, dan mahasiswa harus bisa menentukan di formasi mana formasi dari skismika ini dan plotkan di dalam peta geologi masing-masing. Kalau dilihat di sini kita akan melihat tekstur foliasi seperti lembaran-lembaran ya. Tapi selain itu nanti mahasiswa tolong lihat yang biasanya arahnya perpendikular atau tegak lurus dari bidang foliasi itu ada kekar-kekar. Ya, ini kekar yang mungkin terbentuknya setelah pembentukan batuan metamorf ini. Jadi pos genetik dari pembentukan batuan metamorf skismika ini ada juga kekar-kekar. Nah, kekar-kekar ini ya mungkin di waktu yang akan datang ini akan terbuka ya dan menjadi jalur masuknya air sehingga di bagian permukaan dari batuan ini biasanya mulai terlapukan ya dan terubah, artinya secara fisik terdisintegrasi karena air. Nah, ini jalur kekar ini juga menjadi penting ketika kita bicara potensi air tanah di tempat yang sangat langka. Ya mungkin air tanah hanya ada di daerah kumpulan dari kekar ya sehingga air bisa terkumpul di situ.
kita masih ada di Kali Brengkok, di pinggiran Kali Brengkok, di sisi sungai. Kita melihat satu fenomena bak, ini bak penurapan. Jadi rembesan-rembesan tadi dibuatkan bak sehingga air itu terkumpul. Ya, terkumpul karena diturap dengan dimensi tertentu, debitnya terkumpul ya menjadi satu kolam atau bak di sini. Nah, kalau kita lihat posisi level air di bak penurapan ini lebih tinggi daripada air di sungai. Nah, ini fenomena kita melihat bahwa level air tanah, ini air tanah, ya air tanah dari sistem yang tidak tertekan atau orang nyebut sering air tanah dangkal. Nah, di sini kalau tidak diturap, airnya akan mengisi ke sungai, menjadi salah satu discharge, ya artinya luahan dari air yang terinfiltrasi tadi keluar di tebing sungai, mengisi ke sungai, ya, sehingga volume air di sungai akan bertambah, debitnya juga. Jadi kita lihat di sini fenomena masyarakat mengambil air tanah ya di daerah di mana yang dimanfaatkan adalah tanah lapukan dari sistem tidak tertekan. Di bawahnya ada lapisan yang kedap yang tidak memungkinkan air untuk menembus jauh lebih dalam. Saat ini saya coba mendemonstrasikan bagaimana cara mengukur kekar-kekar yang terbentuk di skismika. Di lokasi pengukuran saya saat ini, arah kekarnya berarah di north 254 derajat east dengan besar sudutnya yang terbentuk adalah 25 derajat. Jadi ini adalah arah kekarnya. Sedangkan pembacaan yang ada di sini, ini adalah pembacaan dari dipnya. Kemudian untuk yang ini tadi sudah diukur seperti ini. Karena di sana adalah strike-nya, kemudian ini adalah besar dipnya. North 212 derajat east dengan besar sudut sebesar 36 derajat